Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Regana Fikri Adiba dengan NIM 123701074. Tanggal perekamannya tanggal 24 Maret 2025, bertempatan di rumah saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan praktek mandi wajib. Nah, sebelum ke situ, saya akan menjelaskan dulu sedikitnya tentang mandi wajib. Mandi wajib adalah cara bersuci dari hadas besar dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Mandi wajib juga dilakukan setelah mengalami kondisi tertentu yang mewajibkan mandi seperti junub, haid, dan nifas. Kemudian ada pula tata cara untuk melaksanakan mandi wajib. Yang pertama itu ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian membaca basmalah, mencuci tangan sebanyak 3 kali, membersihkan bagian kemaluan dan kotoran yang ada di dalam tubuh dengan tangan kiri, kemudian berwudu, menyiram kepala dengan air, menyiram seluruh tubuh dan menggosokkan tubuh. Lalu ada hal-hal yang wajib dilakukan pada saat mandi wajib. Yang pertama itu niat dalam hati, kedua menghilangkan najis dan kotoran, yang ketiga mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika mandi wajib. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum dimulai, berwudu sebelum mandi, mendahulukan bagian kanan dan kiri, menggosok tubuh agar air merata, kemudian mengulang basuhan sebanyak 3 kali, menggunakan wewangian setelah mandi jika tidak sedang ihram. Kemudian ada dalilnya Quran surat Al-Maidah juga. Sebenarnya ini tuh satu ayat yang memang mengandung mandi, wudu, dan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah atau bersucilah. Untuk itu kita lanjutkan saja ke praktek mandi wajibnya. Oke, baik. Sekarang saya akan mempraktekkan tentang mandi wajib. Nah, mandi wajib ini saya akan mempraktekannya dari awal hingga akhir. Nah, untuk sunahnya adalah kita memasuki WC atau kamar mandi itu diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu. Namun di sini ruangannya bukan untuk kamar mandi gitu kan, gitu ya. Namun ini juga tidak terlihat oleh siapapun, hanya karena untuk praktek saja gitu. Makanya saya ditempatkannya di sini karena emang kalau misalkan di WC itu terlalu sempit untuk praktek. Nah, sudah masuk menggunakan kaki kiri. Nah, langsung kita membaca doa juga ketika memasuki WC. Nah, udah sesudah itu kita langsung mulai ke praktek dari mandi wajib ini. Nah, yang pertama ini kan kita dalam keadaan junub gitu. Misalkan kan dari saya pribadi itu sudah mimpi basah gitu, sehingga ada keluarnya air mani yang menyebabkan harus mandi wajib. Nah, di sini saya yang pertama ini kita geserkan dulu ke samping si ember ini yang bersih air. Kemudian saya mencuci tangan seperti ini. Mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan ini, saya akan membersihkan daerah sini yang terutamanya yang sudah munculnya air mani gitu. Nah, ketika sudah membersihkan, jadi kita bisa membersihkan daerah sini, bersihkan, semuanya sudah membersihkan. Lalu kita bersihkan juga kotoran dan yang sebagainya, hadas besarnya. Nah, kita bisa mencuci tangan. Namun di dalam hadis juga kan menggunakan tanah. Namun untuk pengganti tanah kita juga bisa menggunakan sabun untuk membersihkan kotorannya. Jadi kita perlu sedikit saja, kita bersihkan semuanya seperti ini. Lalu kita cuci tangan. Nah, ketika sudah bersih, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita berwudu dulu terlebih dahulu gitu ya. Nah, lalu kita bisa berwudu, cuci tangan. Karena tangannya sudah bersih, jadi langsung cuci tangan, set, tutup. Ini karena dalam kondisi puasa juga kita berkumur, lalu kita bisa membersihkan daerah sini, membersihkan semuanya, sisa-sisa kotoran yang ada di dalam mulut. Ketika sudah, langsung kita ambil air, kita bisa menghirup air seperti halnya wudhu, jadi hirup semuanya. Nah, sudah seperti itu.
Nah, lalu dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mencuci muka seperti tadi, seperti halnya berwudu. Seperti ini, habis ini. Nah, sudah. Nah, lalu ke langkah selanjutnya, kita bisa membasuh tangan satu kali saja karena ini hanya praktek. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa membasuh rambut, lalu telinga juga. Lalu di sini kan pada saat body besar itu kaki itu diakhirkan. Namun ketika ingin membasuh kaki pun tidak apa-apa. Jadi dibasuh aja di sini, basuh semuanya. Dan di sini juga basuh. Sehingga semuanya telah terbasuh. Nah, lalu ke langkah selanjutnya kita juga menyela-nyela kepala gitu. Jadi kita ambil air, lalu kita menyela-nyela dari sebagian kepala sampai semuanya terasa. Menyela-nyela semuanya. Nah, urutan seperti ini tuh sudah diatur di dalam Islam juga, sehingga tidak serta-merta hanya urutan saja, namun ada makna-maknanya. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita bisa membersihkan dari si kepala juga. Jadi bisa seperti ini, bisa dibersihkan semuanya sekepala gitu. Nah, sesudah itu kita tadahkan juga air ke sini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita itu membasuh bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri. Nah, agar lebih memudahkan, kita juga bisa berjongkok dan mengambil air segini dan bisa disiramkan ke bagian kanan terlebih dahulu. Jadi seperti ini, ke bagian kanan seperti ini. Lalu gosok-gosok semuanya, pokoknya sampai bawah pun terbasuh gitu. Jadi seluruh bagian kanan juga bisa dari sini. Jadi seluruh bagiannya tuh terbasahi oleh air. Nah, sesudah bagian kanan, lalu kita ke bagian kiri. Jadi ke bagian kiri kita langsung semuanya kita siram sampai semuanya tersiram gitu ya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mandi besar atau mandi wajib. Lalu kemudian langkah terakhir nih, kita juga tidak lupa untuk membasuh kaki yang tadi yang terakhir. Nah, membasuh kaki seperti ini, dan basuh juga kaki yang satunya lagi. Nah, seperti ini sudah. Ini adalah rangkaian dari mandi wajib. Namun kesimpelnya tidak memakai sunnah-sunnah yang lain tuh cukup dengan pembacaan niat, kemudian semuanya itu diratakan menggunakan air yang bersih itu, sehingga semuanya itu terhilang dari hadas besar, sehingga kembali lagi menjadi suci. Nah, setelah ini bisa juga kita membaca doa kembali setelah bermandi wajib. Nah, paling cukup sekian saja dari praktek mandi wajib ini. Semoga bermanfaat, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat juga buat kalian semua, dan semoga ini juga bisa menjadi ilmu baru buat kalian yang belum tahu tata cara mandi wajib. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.